Tiga ayat ini kisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuk Yahudi, pembangkang jadi kera. Terdapat tiga ayat dalam Al-Quran yang menyebut kera, semuanya terkait kisah orang-orang Yahudi yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang larangan pada hari Sabat. Mereka diubah wujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera. Menukil buku tafsir ilmi hewan dalam perspektif Al-Quran dan Sains karya Latsnya Pentasihan Mushaf Al-Quran, disebutkan bahwa ayat yang menyebut kera tersebut oleh para musafir dipahami beragam. Sebagian memahami bahwa kera hanyalah metafor dari suasana hati orang-orang Yahudi yang enggan menerima nasihat dan peringatan. Sebagian yang lain memahami perubahan fisik itu sebagai kejadian nyata, bukan hanya metafora. Kera-kera perwujudan orang-orang Yahudi itu dipercaya tidak beranak, tidak pula makan dan minum, hanya hidup selama 3 hari. Ayat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Baqarah ayat 65. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kedua, Al-Maidah ayat 60. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang sesuatu yang lebih buruk pembalasannya daripada itu di sisi Allah, yaitu balasan orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, yang di antara mereka dia dijadikan kera dan babi. Di antara mereka ada pula yang menyembah tagut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ketiga, Al-A'raf ayat 166. Kemudian ketika mereka bersikeras lampaui batas terhadap segala yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Azab nyata untuk Israel, ribuan warga jadi korban setelah semena-mena pada Palestina. Ya, mungkin inilah yang bisa menggambarkan apa yang terjadi pada warga Israel ketika sebuah sirine di seluruh kota mengaum di ribuan warga Zionis berlarian kabur ketakutan mencari pertolongan. Hal itulah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh warga Palestina ketika si tentara Zionis datang dengan serangan tiba-tiba, bahkan memblokir warga melakukan ibadah di Masjid Aqsa, masjid yang merupakan tempat suci menjadi kebanggaan seluruh muslim di dunia. Kualat adalah kata yang pas yang bisa menggambarkan hal yang terjadi pada Israel, namun masih tidak disadarinya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 167, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Al-A'raf 167. Pada ayat itu Allah memberitahu bahwa Allah akan mengirimkan orang yang akan menimpakan azab terhadap kaum Yahudi. Azab itu seperti kehinaan dan kerendahan, termasuk pula kewajiban membayar jizyah atau pajak. Misalnya ketika Allah mengirimkan kepada mereka Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Raja Buktanasir yang membunuh dan menawan mereka serta menetapkan mereka untuk membayar pajak yang mereka serahkan kepada orang-orang Majusi. Kemudian orang Yahudi itu berada di bawah penindasan raja dari Yunani hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga menetapkan pemungutan pajak dari mereka. Mereka senantiasa dalam kehinaan di bawah kekuasaan orang lain. Musafir menyebut kata ta'azana adalah berwazah tafa'ala, merupakan kata kerja dari al-zaunu yang berarti memberitahu. Ada juga yang memaknai sebagai memerintahkan. Sampai hari ini kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya, yaitu disebabkan oleh kemaksiatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, inna rabbuka Yasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, yaitu bagi orang yang berbuat maksiat. Wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu Allah banyak menyandingkan antara tarkib pembangkit harapan dan tarhib pembangkit rasa takut, agar jiwa manusia tetap berada di antara rasa berharap dan rasa takut. Kalaupun sekarang justru mereka orang Yahudi yang menindas orang Palestina, baik dari kalangan muslim
muslimin maupun Kristiani. Mereka juga bahkan merampas harta kaum muslimin. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi lebih pada kelemahan umat Islam yang kurang kompak, bersatu dan berjamaah. Kalau sudah muncul kekuatan berjamaah, maka akan kembali mereka orang-orang Yahudi yang harus membayar jizyah. Patut kita renungkan. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. 2 kali pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dan kedua, kami datangkan kepadamu hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Mereka merajalela di kampung, itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra. Maka sebenarnya ulah membabi buta pasukan Zionis Yahudi menjajah Palestina, upaya Yahudisasi di kawasan Al-Quds menghalangi umat muslimin beribadah sholat di rumah Allah, masjid. Itu semua hanyalah golongan terakhir dari kepongahan mereka dan keingkarannya terhadap Allah. Aja pemerintah Israel yang anti-Palestina. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat berkuasa sepenuhnya sama halnya dengan pemerintah dan para pejabat Israel. Tidak begitu pun dengan Amerika atas segalanya yang dimiliki oleh negara itu. Tidak mampu membuatnya terbebas dari kekuatan yang alami dan lebih besar yang ada di muka bumi ini. Rentetan ajab bagi penguasa zalim yang anti-Palestina pun menggerogoti para pemerintahan elit Zionis. Tidak hanya azab, namun depresi berat juga membunuh mereka. Tidak segan ada yang kritis hingga koma, puluhan tahun dan beberapa penyakit lainnya yang mengerikan. Inilah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Balasan pun tiba pada seluruh orang yang kejam, pada orang-orang tidak berdosa. Bahkan mantan perwira Israel mengatakan jika negaranya akan segera runtuh dalam 3 tahun ke depan. Di sisi lain, sementara rakyat Palestina menderita karena diserbu tentara Israel demi mempertahankan Al-Aqsa, rakyat Israel pesta pora di sebuah bar di Tel Aviv. Ketika sedang berdansa, tiba-tiba tanah terbuka, orang-orang tertelan masuk ke dalam. Allah sudah murka dengan kaum Yahudi. Sementara itu, pihak militer Israel dilaporkan sempat mengevakuasi 120 pasukannya yang terlibat dalam penyerangan jemaah di Masjid Al-Aqsa.